Shalom untuk kita semuanya, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa serta harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Oleh karena itu, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri, memohon pimpinan penyertaan Tuhan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami pagi ini untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang sudah memimpin menyertai kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari yang indah ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang keempat bagian B sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita pada saat ini. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Topik renungan kita pagi ini saudara, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Itu yang akan kita terima pada pagi hari ini. Dikisahkan saudaraku bahwa ada seorang pemuda yang bersahabat dengan seorang pendeta yang sudah tua. Lalu suatu hari anak muda ini dia kehilangan pekerjaannya. Dan dia tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa pada saat itu, karena pekerjaan itu diharapkan menjadi penopang kehidupannya. Lalu akhirnya ia memutuskan saudara untuk mencari hamba Tuhan yang tua ini, untuk mencurahkan segala pergumulan dan juga persoalan hidupnya kepadanya, sekaligus untuk memohon supaya dia didoakan. Lalu ketika ia bertemu dengan hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu mengajak pemuda ini masuk ke dalam ruang belajarnya. Lalu di sana hamba Tuhan ini mengizinkan pemuda ini untuk membuka segala persoalan kehidupannya. Lalu pada saat itu ketika dia diberi kesempatan, pemuda itu langsung berteriak-teriak saudara untuk mengungkapkan semua persoalan kehidupan yang dihadapinya pada saat itu. Bahkan dengan dia mengepal kepal tinjunya, bahkan dia berteriak dengan sangat keras. Dia berkata, "Saya mohon agar Tuhan menolong saya." Itulah teriakannya pada saat itu. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan dia berteriak terus, akhirnya hamba Tuhan ini pun tiba-tiba dia menenangkan anak muda ini untuk memberikan dia ketenangan supaya dia berhenti. Tetapi anak muda ini terus dia berteriak. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu juga ketika anak muda ini terus berteriak-teriak, dia mengerahkan matanya kepada hamba Tuhan tersebut sambil berkata dengan keras, "Pak Pendeta, mengapa Tuhan tidak menjawab teriakku?" Artinya setelah dia berteriak, dia tidak mendengarkan suara Tuhan sebagai jawaban. Lalu dia juga berteriak kepada Pak Pendeta itu. Dia katakan, "Pak Pendeta, kenapa Tuhan tidak mendengarkan teriakanku? Padahal aku sudah berteriak sedemikian rupa," dia katakan. Lalu tiba-tiba pendeta itu pun meninggalkan anak muda itu. Pendeta itu pergi ke ruangan lain yang dipisahkan oleh sebuah kaca saja. Dan dia duduk di sana untuk memperhatikan bagaimana pemuda ini terus berteriak berkeluh kesah kepada Tuhan pada saat itu. Lalu di sana pendeta itu berbicara sesuatu kepada pemuda itu dari balik kaca itu. Dan dia menantikan respon anak muda ini, tetapi karena anak muda ini tidak mendengar dan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut, sehingga ia pindah menemui Pak Pendeta itu ke ruangan di mana Pak Pendeta itu duduk. Lalu Pak Pendeta ini kembali
berseru. Tetapi anak muda ini, karena Pak Pendeta ini berseru dengan lembut, anak muda ini tidak mendengarnya. Lalu dia bertanya, apa yang Bapak katakan? Tanya pemuda itu dengan rasa penasaran, saudaraku. Lalu pada saat itu pendeta itu pun menghampiri dia. Dia terus mendekati Pak Pendeta ini. Lalu dia duduk di samping Pak Pendeta itu. Dia katakan, maaf Pak Pendeta, tetapi apa yang Bapak katakan tadi? Dia mulai lembut berbicara kepada Pak Pendeta ini, saudaraku. Dia tadinya tidak dengar apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta ini. Dia datang mendekat, lalu dia mulai menurunkan tensi suaranya. Dia katakan, apa yang Pak Pendeta katakan? Dari tadi aku tidak dengar, katanya. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan lembut Pak Pendeta itu memegang pundak pemuda tersebut, saudara, sambil berkata kepadanya, anakku, Tuhan Allah itu kadang-kadang dia berbisik kepada kita. Jadi jika kita perlu lebih mendengarkan suaranya, maka kita terkadang harus mendekat, menghampirinya, agar kita dapat mendengarkan dia lebih jelas berbicara kepada kita. Terkadang Tuhan itu berbisik, dibutuhkan itu artinya supaya kita lebih mendekatkan diri kepada dia, supaya kita bisa mendengarkan suaranya lebih jelas. Seperti itu penjelasan Pak Pendeta itu. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengarkan penjelasan Pak Pendeta tersebut, anak muda itu pun tertegun. Dia akhirnya mengerti bahwa bukan karena teriakan yang keras Tuhan mendengarkan seruan seseorang, tetapi terkadang Tuhan berbisik kepada kita. Itu artinya supaya kita lebih memberi diri kita datang dekat dengan Tuhan. Lalu di sana kita akan mendengarkan bisikannya, suara Tuhan yang berbisik lembut. Di sana kita akan mendengarkan itu. Seperti itulah yang dijelaskan oleh pendeta ini kepada pemuda tersebut, sehingga dia berdiam diri. Akhirnya dia pun mengerti. Dia akhirnya menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Pak Pendeta untuk didoakan pada saat itu kepada Tuhan. Bukan berteriak-teriak lagi. Dia dengan lembut berbicara, mencurahkan semua keluh kesahnya. Dan akhirnya Pak Pendeta itu berdoa bagi anak muda itu. Dia merasakan ketenangan setelah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering dalam hidup ini menginginkan jawaban Tuhan atas doa-doa kita, seperti petir yang menggelegar di udara, dan Tuhan meneriakkan jawaban doa kita itu seperti petir. Karena apa, saudaraku? Karena terkadang dalam menjalani kehidupan ini, karena situasi sulit dan berat, karena tekanan-tekanan kehidupan yang kita alami, terkadang kita berteriak seperti anak muda ini. Dan kita juga mengharapkan pada saat itu Tuhan juga berteriak untuk menjawab doa kita, seperti petir yang menggelegar seperti itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak selamanya seperti itu. Bahkan tidak seperti itu, saudaraku. Terkadang Tuhan itu sering diam. Sepertinya kita merasa Tuhan tidak mendengarkan seruan kita. Bahkan kadang-kadang dia juga hanya bisa berbicara lembut. Bahkan dia hanya bisa berbisik kepada kita, saudaraku. Hal itu dilakukan Tuhan dengan alasan sebenar seperti kepada anak muda ini, supaya kita mau menghampiri tahta kemuliaannya dan lebih dekat dengan dia. Jadi tidak selamanya Tuhan bersuara keras kepada kita. Terkadang dia sepertinya diam, dia sepertinya berbicara lembut, dia sepertinya berbicara berbisik dengan alasan supaya kita mau datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga di sanalah kita bisa mendengarkan suaranya. Setelah kita benar-benar dekat dengan Tuhan, maka kita akan bisa mendengarkan jawaban Tuhan yang jelas atas doa-doa kita, atas pergumulan dan permohonan doa kita, saudaraku. Sehingga dengan demikian, mari jangan dengan adanya pergumulan yang kita hadapi, jangan berteriak, saudaraku. Jangan menjauh dari Tuhan. Teriakan itu seakan-akan membuat Tuhan itu jauh dari kita. Tetapi datanglah dengan tunduk, dengan lemah lembut. Hampiri Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Maka ketika Tuhan berbisik pun dengan lembut, kita akan mendengarkan jawaban doa kita. Jawabannya atas pergumulan-pergumulan kehidupan yang kita hadapi.
adalah sesuatu yang sangat indah sebenarnya, saudaraku. Ketika kita mengetahui bahwa kita melakukan sesuatu yang tepat, pada waktu yang tepat juga, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan orang-orang yang tepat pastinya. Itulah yang terjadi ketika kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Kita akan dituntun untuk mengerti, memahami kehendak rencananya itu. Bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Tuhan pastinya. Tuhan akan tuntun kita kepada persekutuan yang tepat, di waktu yang tepat, tentu dengan orang-orang yang tepat. Asal kita mau datang kepada Tuhan, sehingga semuanya itu dipakai Tuhan untuk meneguhkan kita, menguatkan kita, dan menjadi jawaban untuk pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara ini kasih Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan saudara saat ini. Tetapi saya hanya ingin katakan, apapun persoalan hidup yang sudah hadapi, sesulit apapun pergumulan yang sudah hadapi saat ini, mari saudaraku, jangan berteriak, jangan jauh dari Tuhan. Mari buka hatimu, tundukkan dirimu, datanglah ke hadirat Tuhan. Datanglah di sisi Tuhan, dekatkan dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperdengarkan suaranya. Ya, yang lemah lembut, mungkin dengan bisikan-bisikan yang lemah lembut, yang membuat kita boleh mengerti bahwa Tuhan peduli dan Dia mendengarkan seruan dan permohonan kita. Maka dengan demikian kita akan dikuatkan, diteguhkan, dimampukan untuk melangkah bahwa sesungguhnya Tuhan tidak berdiam diri. Dia selalu ada bagi kita dan peduli dengan kita dan akan selalu mau menolong. Dan penyertaannya itu menjadi jaminan kekuatan dan kemenangan bagi saya dan saudara hari ini. Mari saudaraku, kita menerima kebenaran untuk menjadi kekuatan kita melangkah bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Terkadang oleh karena beratnya kehidupan dan persoalan yang kami hadapi, kami berteriak-teriak kepada Tuhan. Dan kami mengharapkan juga jawabannya diteriakkan oleh Tuhan. Tetapi tidak selamanya seperti itu. Tuhan terkadang seperti berdiam diri. Dan Tuhan sepertinya berbicara lembut, berbisik kepada kami. Supaya kami datang kepadamu, mendekat kepadamu. Supaya kami mendengarkan suara Tuhan sebagai jawaban atas pergumulan kami. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang putus asa beri harapan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Hamba doakan jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam sakit penyakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus yang baik, ulurkanlah tangan-Mu, jamah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa pada saat ini untuk umat-Mu yang bergumul mendapatkan pekerjaan, Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan, hamba terus doakan mereka. Biarlah mereka diberkati, penuhkan sukacita mereka dengan jawaban atas pergumulan mereka hari ini. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka hari ini, berkati mereka semuanya Tuhan. Juga anak-Mu, umat-Mu yang bersuka cita di hari karena mereka berulang tahun, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai mereka dan memberkati, memenuhkan sukacita mereka. Ajar mereka bersyukur karena semua itu anugerah Tuhan bagi mereka. Juga hamba doakan umat Tuhan, ada begitu banyak yang sedang bergumul, mengalami pergumulan hidup yang berat, terbelenggu oleh persoalan kehidupan dan kuasa setan, kuasa gelap dimanapun mereka saat ini mendengarkan dua ini. Izinkan hamba mohonkan berkat Tuhan. Biarlah tangan Tuhan menjamah mereka, menopang mereka dan memberkati mereka semua saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Ada layanan doa kami sisipkan di situ. Kami siap berdoa membantu saudara. Itu komitmen kami. Kalau saudara juga mengharapkan renungan ini selalu ada di hadapan saudara setiap hari, bantu kami saudara untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada yang lain, kepada banyak orang, sebanyak mungkin orang. Itulah yang bisa memberikan semangat bagi kami untuk tetap berkarya. Ketika ada banyak orang bisa menonton dan mereka boleh diberkati Tuhan. Berikan komentar yang baik juga di link YouTube kami saudaraku. Dan jangan lupa bagi saudara yang belum, like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.